Jakarta kayak kampung. Dengan Jakarta saja, Beijingnya kita lihat masih seperti kampung. Sekarang kebalik-balik. Pak Anies, kalau saya yakin Pak Anies sering ke China, kebalik Beijing, Shanghai, kalau kita melihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Melampauinya bukan hanya kasus Jakarta dan Shanghai, tapi juga bagaimana Tiongkok dibandingkan dengan seluruh dunia. Lompatan 100 kali perekonomian itu dahsyat. Jadi menurut saya justru pelajaran penting yang kita ambil dari pesan yang disampaikan Pak Mendagri tadi adalah pesan tentang transformasi sebuah negara. Lebih dari soal kata kampung, jadi kan itu memang clickbait, menarik, tweetable gitu. Transportasi umum, kita ini di Jakarta pemenang nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award, dan Jakarta nomor 1. Kita dijadikan contoh di dunia tentang bagaimana mengkonversi transportasi umum menjadi ramah lingkungan. Bukan Jakarta kota terbaik di dunia, no, tapi kota dengan delta terbesar di seluruh dunia. Delta terbesar itu artinya apa? Lompatannya terbesar. Kami tahun 2020 adalah runner up, tahun 2021 we are the number 1, berturut-turut. Dan ini kemudian yang dijadikan contoh di banyak tempat, walaupun di Jakarta jarang jadi berita, tapi kita maklum lah, kita tahu itu semua gitu. Tapi saya selalu bilang, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed hari ini, tapi pikirkanlah apa yang ditulis sejarawan besok di masa depan. It matters more gitu, karena mereka akan menggunakan data, bukan bicara kata. Nah, jadi Jakarta mendorong di tingkat global, dan Jakarta reform yang ditunjukkan di sini adalah bis listrik, tapi sesungguhnya yang kita lakukan melampaui itu. Ridership di Jakarta, transportasi umum, waktu kami mulai bertugas 350.000 daily ridership. Dalam 3 tahun berubah menjadi 1 juta penumpang per hari daily ridership. Dan ketika itu terjadi, lompatan setinggi itu, maka Jakarta itu turun dalam ranking. Kita ini kota termacet nomor 3 sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 7 termacet sedunia. Turun tahun berikutnya nomor 10 termacet berikutnya. Kita ini memang pengen 10 besar, tapi jangan macet. Kita pengen 10 besar urusan yang lain, masa macet. Nah, tahun keempat, this is very interesting, tahun keempat kita turun nomor 34 sedunia, dan tahun kelima kita turun menjadi nomor 46 sedunia. Tokyo dan lain-lain jauh lebih macet daripada kita. Nah, penurunan ini semua Bapak sekalian, itu bagian dari integrasi transportasi. Apa yang mau disampaikan? Ketika kita berbicara tentang kota yang lebih ramah lingkungan, di satu sisi mencari moda yang lebih baik, di sisi lain kita melakukan konversi ke kendaraan umum, dan kendaraan umum berbasis listrik. Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih, berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan dan kerjakan. Kami lihat kenapa sih penduduk Jakarta nggak mau naik kendaraan umum? Apa jawabannya? Jakarta pastinya ada metro mini kan, ada Kopaja,
Ada apa lagi? Mikrolet. Aduh, masuk. Nah, ini adalah operator-operator yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang kami kemarin kerjakan, kami lihat kenapa sih penduduk Jakarta nggak mau naik kendaraan umum? Apa jawabannya? Satu, tidak bisa memfasilitasi last mile travel. Dari tempat dia mau berangkat sampai ke ujung, selalu problem di sini. Oke. Yang kedua, tidak nyambung satu kendaraan umum dengan kendaraan umum lain. Jadi saya naik kendaraan umum sampai satu titik, tetap aja harus naik ojek, tetap aja harus naik yang lain. Betul nggak, teman? Tidak terkoneksi. Yang ketiga, sistem pembayarannya beda-beda. Yang keempat, nggak nyaman di dalam kendaraan umum. Oke, jadi saya melihat kalau kita ingin penduduk kita pindah ke kendaraan umum, maka kendaraan umum harus terjangkau secara jarak dan terjangkau secara harga. Satu. Yang kedua, nyaman dan aman ketika dinaiki. Aman itu selamat juga. Security dan safety. Oke. Lalu payment sistemnya, pembayarannya terintegrasi. Kalau itu dikerjakan, insya Allah warga Jakarta akan pindah. Jadi solusinya kan? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman-teman. Gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan, ya. Tokoh yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Anies menempatkan posisinya sebagai tokoh yang berperan aktif teman-teman, walaupun di luar pemerintah, berperan aktif untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya. Begitu juga ia membangun jembatan, menjadi orang yang berkontribusi untuk bangsa dan negara, membantu masyarakat, ya kan, membantu para petani, ya, dan sebagainya, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Banyak sekali ya, sampai detik ini pun para buzzer, para termul pasti tidak senang dengan Anies Baswedan ketika Anies itu masih menjadi pusat perhatian per hari ini. Anies nggak kaleng-kaleng teman-teman, namanya masih bersinar, nama Anies masih sangat dibutuhkan ya. Anies masih sangat ditempatkan sebagai bakal capres 2029 ya, walaupun kita tahu pilpres masih lama teman-teman. Tapi bagi mereka pekerja politik ini singkat saja sebenarnya, karena butuh konsolidasi, karena butuh kampanye sana sini teman-teman, dan itu waktu yang cukup singkat sebenarnya, dan itulah yang dilakukan oleh para politisi bahkan partai-partai. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan per hari ini ya terus berjalan ya, menggerakkan mesin-mesin politiknya, baik relawan, baik Anies sendiri, bahkan partainya, teman-teman, Gerakan Rakyat yang kemudian terus bergerak ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies yang selalu dihujat karena pengangguran, karena apa? Ternyata Anies itu bukan pengangguran, teman-teman. Beliau itu betul-betul mempunyai jadwal yang sangat padat ya. Beliau sana sini seminar, beliau mengajar, menjadi pembicara, dan sebagainya. Teman. Saya yakin bahwa itulah pentingnya dan itulah sebabnya kenapa Anies dibutuhkan per hari ini ya. Karena memang kualitas beliau, teman, karena memang beliau mempunyai kemampuan itu ya. Skill, ilmu yang sangat luar biasa. Ada pepatah mengatakan bahwa emas tetaplah emas, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.